Keunikan dan perubahan Villa Isola. Villa Isola dibangun pada bulan Oktober tahun 1932 di bagian utara kota Bandung, ibu kota Provinsi Jawa Barat, dan mulai ditempati pada bulan Desember tahun 1933. Villa Isola didesain oleh Profesor Charles Prosper Wolff Schumacher, yang mana merupakan seorang arsitek dari Belanda. Villa Isola dibangun untuk seorang bangsawan keturunan belasaran Jawa Itali yang bernama Dominic William Bretty sebagai rumah tinggalnya. Gaya yang diterapkan pada bangunan ini adalah gaya Art Deco dan juga merupakan perpaduan antara seni barat dan timur. Bangunan ini juga dipadukan dengan lingkungan berkontur, yaitu terletak pada punggung bukit sehingga bisa menikmati pemandangan ke utara, yaitu Gunung Tangkuban Perahu, dan ke selatan ke arah kota Bandung. Pemandangan berbagai arah ini bisa dinikmati dari berbagai sudut seperti ruang tidur, ruang keluarga, ruang makan, dan terutama teras atau balkon yang mana membuat kehadiran bangunan ini sangat menonjol. Bangunan ini hanya ditempati selama 1 tahun saja karena Dominic William Bretty meninggal dalam sebuah kecelakaan pesawat terbang bersama istrinya. Dari yang awalnya sebagai rumah tinggal, kemudian dialihfungsikan menjadi sebuah hotel bernama Savoy Homan. Bangunan ini beralih fungsi lagi pada tanggal 20 Oktober tahun 1954 sebagai markas besar IKIP Bandung, atau yang kini lebih dikenal sebagai Kantor Rektorat Universitas Pendidikan Indonesia. Sayangnya, sangat sulit pada saat ini untuk menemukan keindahan dari arsitektur bangunan ini. Taman bunga, sawah, dan kolam kecil sekarang sudah tidak ada lagi. Daerah di sekelilingnya kini sudah dipenuhi dengan ruangan kelas, mahasiswa yang lalu lalang, tempat tinggal, dan juga jalan raya yang ramai. Arsitek bangunan. Villa Isola merupakan bangunan dengan gaya Art Deco yang paling unik di kota Bandung. Dikarenakan bentuknya hanya itu satu-satunya saja dibandingkan dengan bangunan Art Deco lainnya yang berada di kota Bandung. Bahkan di kota lain juga belum tentu bisa menemukan bangunan dengan bentuk yang unik seperti Villa Isola ini. Kebanyakan bangunan Art Deco yang ada di kota-kota lebih mengarah ke bentuk formal ketimbang bangunan Villa Isola yang bentuknya sangat inovatif di masa itu. Karena adanya perpaduan gaya Art Deco dengan gaya modernisme, sehingga menghasilkan suatu bangunan yang monumental namun tidak terlihat seperti bangunan klasik pada umumnya. Hal tersebut bisa dilihat dengan adanya penggunaan unsur garis-garis tegas, garis lengkung, dan juga bangunan ini secara detail berbentuk geometris secara dominan. Bentuk bangunan Villa Isola juga menyerupai kapal. Bentuk ini bisa dilihat pada kanopi pada bangunannya. Pintu pada bangunan ini menggunakan engsel yang dipasang di atas dan di bawah daun pintu agar kedua sisinya terlihat. Interior bangunan. Fasad bangunan Villa Isola berbentuk melengkung dan simetris, serta menggunakan warna terang yaitu warna putih, yang mana menjadi pusat perhatian para pengunjung Villa Isola. Dinding pada bagian dalam gedung dibuat bertekstur sehingga memberikan kesan yang hidup. Dalam gedung juga diterapkan gaya Art Deco, yaitu terdapat tangga yang dilapisi dengan karpet merah, sehingga bisa memberikan kesan mewah dan rapi. Di dalam gedung juga terdapat tangga melingkar untuk menuju ke lantai atas. Dalam gedung khususnya, di ruang pertemuan memiliki banyak bukaan untuk memaksimalkan cahaya alami yang masuk. Furniture bangunan. Seperti yang sudah diketahui bahwa gedung Villa Isola ini sangatlah unik dikarenakan gaya Art Deco-nya. Art Deco lebih membicarakan estetika dibandingkan fungsional. Oleh karena itu, semua bagian furniture-nya diperlihatkan. Pada Art Deco juga, furniture akan diberi ornamentasi pada setiap bagiannya. Berikut penataan furniture yang mengalir. Dapat furniture yang diletakkan di center atau di tengah-tengah ruangan, dan di bagian depan, belakang, samping kiri, dan samping kanan akan ditempatkan furniture juga, sehingga kesannya mengelilingi furniture yang berada di center. Dengan kata lain, sistem penataan seperti ini adalah yang paling ideal untuk penataan furniture Art Deco. Penataan ini bersifat simetris, di mana setiap furniture ditempatkan pada titik-titik yang saling berhadapan. Pada sistem penataan ini, dua bagian dari masing-masing furniture dapat ditonjolkan, bagian depan dan belakangnya, sehingga nilai dari finishing Art Deco pun akan masih dapat terlihat sangat jelas. Namun pada umumnya, furniture Art Deco di Isola diletakkan di tengah-tengah ruangan dan tidak ada yang terletak di sudut ruangan, serta tidak semua furniture-nya bersandar ke dinding. Karena dinding juga memiliki fungsi dan ornamen yang sama detailnya untuk diperlihatkan dan dipamerkan. Foto ini memperlihatkan meja kerja yang penataannya sangat berbeda dengan sekarang.
Meja kerja terletak di tengah ruangan, seolah menjadi poin senter ruangan tersebut yang terletak tepat di bawah lampu gantung. Jika lebih diperhatikan lagi, lampu gantung inilah yang menjadi patokan dalam penataan ruangan ini. Sofa dan kredensanya pun terletak di tengah, bukan di pojok yang menempel ke dinding. Semuanya memiliki detail yang unik. Sedangkan pada foto di samping ini terlihat jelas bahwa furniture yang digunakan sudah mengalami perubahan dari yang dulu. Dari segi studi ergonomisnya, arsitek Villa Isola sepertinya sudah sangat memperhatikan fungsi bahan material yang digunakan. Ini terlihat pada meja kerja ruang yang diberi nama Boreau. Pada bidang kerja yang sering digunakan, terdapat material yang berbeda dengan bagian yang jarang digunakan. Bidang yang jarang digunakan dilapisi dengan kaca, sedangkan yang sering digunakan dilapisi dari material yang mirip dengan akrilik atau plastik. Hal ini disebabkan lokasi Villa Isola yang terletak pada dataran tinggi pegunungan yang iklimnya lebih dingin akan menyebabkan kaca mudah berembun. Furniture Art Deco juga dikenal dengan ukuran yang sangat besar terutama pada sofanya. Hal ini disebabkan karena melambangkan posisi kepemilikannya dalam masyarakat. Furniture Art Deco terlihat bagus karena pekerjaannya yang manual, dan dari situ membuat harganya pun sangat mahal. Jadi, hanya orang-orang tertentu saja yang dapat membelinya seperti orang-orang kerajaan. Perubahan Villa Isola. Pada zaman sekarang, tidak ada satupun furniture asli yang masih ada di Villa Isola ini. Railing pada Villa Isola diganti dengan material kayu dan bentuknya pun berubah, sehingga tidak terlihat kemegahan yang dulu ditampilkan di gedung ini. Ruangan yang terdapat di gedung ini juga sudah tidak ada lagi yang sama persis, semuanya telah berubah. Begitu banyak sekat atau partisi antar ruang, penambah lantai, furniture dan interior yang baru dari zaman ke zaman. Dan pada setiap kali pergantian rektor, furniture dan tata ruangnya pun berubah. Ruang yang dulunya luas menjadi sempit dan tidak teratur. Furniture Art Deco yang besar-besar diganti dengan furniture modern yang lebih ergonomis. Berikut sejarah singkat dari Villa Isola Bandung. Mari kita terus lestarikan bangunan bersejarah di Indonesia. Kita harus ikut serta dalam pelestarian dan juga pemeliharaan bangunan bersejarah ini, agar anak cucu kita tetap dapat menikmati sejarah dan juga keindahan bangunan bersejarah di Indonesia. Terima kasih telah menonton.